3. Semangat pagi. Pagi. Siapa kita? Lupa. Siapa kita? Nusantara Entrepreneur. Lagi ya. Dulu, sektor lainnya. PTPN. Tumbuh juara bangun negeri. Gitu yang bilang gitu. Udah. Oke, tolong ya. Semangat pagi. Luar biasa. Siapa kita? Nusantara Entrepreneur. PTPN tumbuh juara bangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Dedi, yang saya banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, karyawan-karyawati Distrik Layan Utara, ini Distrik Layan Selatan. Di sini saya akan membawakan materi terkait owner mindset atau bahasa Indonesianya cara berpikir. Kan gitu kan, Is? Cara berpikir. Jadi cara berpikir yang menempatkan kepentingan perusahaan sebagai prioritas utama adalah yang pertama tanggung jawab, yang kedua peduli aset, yang ketiga berorientasi hasil, berpikir jangka panjang, dan memberikan nilai tambah. Jadi untuk bertanggung jawab ini mungkin kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah diberikan tanggung jawab oleh perusahaan kepada kita, yang kita tanggung jawabi sebagaimana mestinya. Yang kedua, peduli aset. Peduli aset itu adalah di mana kita menjaga ataupun merawat aset yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satunya, contohnya adalah kantor kita ini. Ini adalah salah satu aset yang harus kita jaga bersama-sama selaku kita karyawan-karyawati Distrik Layan Selatan. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Berorientasi pada hasil ini sebagai contoh apa yang kita kerjakan tujuannya adalah memberikan hasil yang terbaik untuk perusahaan. Kemudian berpikir jangka panjang. Berpikir jangka panjang itu karena perusahaan kita ini berdiri tujuannya hanya bukan untuk pada saat kita ada di sini, tapi untuk ke depan, bisa jadi nanti anak cucu kita. Jadi berpikirnya kita, apa yang kita lakukan sekarang tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil untuk jangka yang akan masa yang akan datang atau jangka panjang. Makanya kalau perusahaan kita ini ada namanya LJP, kan gitu kan, jangan kerja jangka panjang. Kemudian memberikan nilai tambah. Ya, salah satu bentuk yang memberikan nilai tambah ya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Gitu. Kegiatan APMS ya, Is ya. ACMS ini salah satu bentuk yang memberikan nilai tambah di luar daripada kebiasaan ataupun kegiatan kita yang rutinitas. Jadi tambahanlah yang diberikan perusahaan kepada kita untuk perusahaan ini bisa tetap eksis gitu di masa yang akan datang. Oke, lanjut. Pilar owner mindset. Yang pertama, memahami proses bisnis, di mana proses bisnis ini ada dua, yaitu memahami alur bisnis end to end. Nah, ini end to end ini dari hulu ke hilir, ya kan? Dari kita nanam kelapa sawit sampai jadi minyak CPO. Kemudian mengetahui dampak pekerjaan. Ya mungkin kawan-kawan semua yang ada di sini sudah mengerti apa dampak dari pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Jika itu terlambat, gimana? Jika itu tidak dikerjakan, apa nanti jadi masalahnya di depan. Kemudian cost and benefit. Nah ini ada dua, yaitu efisiensi biaya, yang kedua memaksimalkan manfaat. Efisiensi biaya yang namanya perusahaan sama juga seperti kita di rumah tangga. Ada sesuatu ataupun hal-hal ataupun biaya yang kadang-kadang
hemat, diminimalkan pengeluarannya, sama lah kurang lebih. Jadi tinggal bapak-bapak, ibu-ibu mengartikannya sendiri, kan gitu. Kemudian memaksimalkan manfaat. Menghasilkan manfaat itu ya seperti memaksimalkan manfaat. Apa ini ya contohnya ya? Ya manfaat dari laporan contohnya, laporan yang kita buat itu kan pasti memberikan manfaat kepada orang yang membacanya atau melihatnya. Nah jadi itu salah satu bentuk daripada memaksimalkan manfaat. Oke, saya lanjut. Perilaku owner mindset yang diharapkan menjaga aset, menghindari pemborosan, memberikan ide, bertanggung jawab. Tadi menjaga aset mungkin di slide pertama tadi sudah kita bahas. Yang kedua menghindari pemborosan, ini juga bagian daripada cost and benefit. Yang ketiga memberikan ide. Ini bagi kita yang muda-muda seharusnya memberikan ide atau masukan untuk perusahaan ini ataupun distrik Layan Selatan ini bisa terus eksis. Jadi memang memberikan ide ini kadang memang tidak semua kita yang muda-muda ini diberikan kesempatan untuk memberikan ide, ya kan? Kadang tidak diberikan kesempatan. Malah sebenarnya dari masukan-masukan yang dari yang muda-muda ini sebenarnya banyak yang memang harus ditampung untuk keberlangsungan daripada perusahaan ini. Yang keempat ada bertanggung jawab. Nah ini tadi mungkin di slide pertama sudah kita jelaskan tanggung jawab. Ya namanya kita bekerja di perusahaan, pasti kita memiliki tanggung jawab kepada diri kita dan juga apa yang kita kerjakan. Kemudian yang dihindari bukan pekerjaan saya. Nah ini tadi memang ini banyak kita jumpai, ya kita jumpai ini banyak karena itu merasa bukan tanggung jawab dia, diberikan beban pekerjaan tambahan. Ini kita defense, itu bukan kerjaanku kok, itu kerjaan si Anu gitu. Nah jadi ini sebenarnya kalau di perilaku owner mindset ini tidak dibenarkan, gitu, tidak dibenarkan. Nah, kemudian tidak peduli biaya. Nah ini tadi kan kita sudah tahu perusahaan kita ini ada istilah cost and benefit. Ya ini tidak peduli biaya berarti tidak mendukung keberlangsungan daripada perusahaan kita ini. Karena salah satunya perusahaan kita ini bisa terus eksis ya kita harus bisa mengoptimalkan yang namanya cost and benefit. Jadi tidak hindarilah yang namanya tidak peduli biaya. Kemudian yang ketiga tanpa inisiatif. Nah ini sebagai contoh. Ini tadi kalau Paris tidak ada inisiatif, kita tidak akan berjalan ini. Situasi yang sekarang ini kan butuh kan? Nah, itu kan salah bentuk inisiatif. Tapi kalau tadi tanpa inisiatif, ya mungkin Paris nggak ada yang mau suruh kumpul, nggak usah kumpul, nggak terjadilah kegiatan kita ini kan. Padahal ini setiap Sabtu saya lihat wajib kerjakan, kan gitu kan Bu? Nah, jadi memang harus dihindari tanpa inisiatif. Yang bertanggung jawab untuk apa? APMS, ACMS, awal aja bisa di sini ya. Ada lagi kalau misalnya saya nggak hadir. Nah, siapa itu? Putri. Nah, itu Put. Nah, jadi kalau Pak Aris nggak ada, Putri lah Put yang inisiatif Put. Melakukan apa ini kegiatan ini? Jangan nanti sekali-sekali di Layan Selatan ada gambar Putri gini kan, gambar siapa? Si Pandi kan Bang, terbaik CMS. Oh, ranking 4. Ya kan Is? Iya. Kita ranking berapa Is di Layan Selatan? Zona aman aja. Zona aman Pak sejauh ini Pak. Jangan bingung. Zona aman, dia nggak ranking. Ranking 10 besar enggak? Nggak masuk. Enggak ya? Karena di akhir-akhir bulan kita ngerjainnya. Oh, berarti enggak update ya? Nggak update. Sekali di Layan Selatan gitu kan Pak, tidak berapa bulan? Enggak bulan Bang ya? Nah, itulah Is. Put, bantulah Put. Ini Put, tanpa inisiatif. Ya kan?
Oke, saya lanjut. Implementasi. Sebelum bertindak tanyakan. Yang pertama, apakah tindakan itu memberikan nilai tambah? Kemudian biaya yang dilakukan sebanding nggak dengan manfaatnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produktivitas, cost efisiensi, dan speed. Yang keempat, memahami dampaknya. Yang terakhir, jika milik saya, apakah keputusan tetap sama? Nah, ini bahasa-bahasa ini mungkin dalam pekerjaan kita sehari-hari, ini dalam diri kita sendiri pasti ini akan bertanya. Pasti ada pertanyaan ini muncul dalam diri kita sendiri, ya kan? Contoh kayak kita membuat acara ataupun kegiatan seperti ini, kita bisa bertanya, ini memberikan nilai tambah nggak ini? Ya kan? Nilai tambah ini bisa dua, ya kan? Dalam arti ilmu atau dalam arti uang, kan itu kan income. Jadi kalau yang kita lakukan sekarang ini memberikan nilai tambah, iya. Dalam arti nilai tambah apa? Ilmu, pengetahuan, kan itu kan. Kalau punya ladang, nah pasti memberikan nilai tambah, pasti dalam bentuk apa? Income, pendapatan, kan gitu. Ya Bu. Nah, kemudian yang kedua, biaya sebanding dengan manfaat. Contoh, kalau kita beli baju, beli sepatu, ya kan, dengan harga mahal, sebanding dengan manfaatnya. Ataupun kalau dalam perkebunan kelapa sawit, contohnya kita beli pupuk, ya kan, biayanya besar, hampir 60% biaya di perusahaan ini untuk pupuk. Sebanding nggak dengan manfaatnya? Ya pasti sebanding. Tanaman sawit kalau nggak dipupuk, ya pasti buahnya nggak ada. Gitu. Yang kemudian, yang ketiga, meningkatkan productivity. Ya kan? Kemudian cost effectiveness and speed. Ya kalau pupuk, ya pasti. Ya kan? Dengan kita membeli pupuk, pasti meningkatkan productivity. Ya kan? Pasti. Yang kemudian, yang keempat, memahami dampak. Pastilah semua yang kita lakukan pasti kita memahami dampaknya, baik atau buruknya. Kan itu dampak itu, baik ataupun buruk, menguntungkan atau tidak menguntungkan. Yang kelima, jika milik saya, apakah keputusan tetap sama? Jika milik saya, apakah keputusan tetap sama? Kan itu. Kalau di perusahaan ini, kalau milik kita, ini bukan milik kita, tapi ada rasa tanggung jawab yang harus menjadi beban kita ataupun ada di pundak kita. Dan gitu. Jadi keputusan tetap sama itu kalau di perusahaan ini sebenarnya tergantung daripada ownernya, kan gitu Is. Tapi kalau itu perusahaannya milik kita pribadi, perseroan ataupun perusahaan pribadi, pasti jika itu milik saya, apakah keputusan tetap sama? Ya pasti sama. Tapi kalau itu jika bukan milik saya, keputusan tetap sama, itu kurasa tidak bisa dipastikan. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin ada bahasa ataupun apa ini namanya, peribahasa ini kan, kata hari ini, deliver great value. Artinya bisa apa guys? Berpikir seperti punya sendiri dan menyampaikan nilai yang terbaik. Apa betul? Nah itulah dia ya. Nah, oke, mungkin itu aja yang bisa saya